Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengakuan Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Anissa Nurfadila absen 2, Kaufa Kutsa Prameswara absen 13, Muhammad Azam Jazuli absen 20, Olivia Adrianka Juliana absen 28, dan Rafa Robani Fitriansyah absen 29. Nah, apa saja sih topik yang akan kita bahas? Topik pertama yaitu proses pengakuan Palestina terhadap Indonesia. Topik yang kedua, pengakuan Palestina terhadap Indonesia secara de facto. Topik yang ketiga yaitu proses pengakuan Palestina secara de jure. Selanjutnya, topik yang keempat yaitu dukungan Palestina terhadap Indonesia, dan yang terakhir yaitu dampak pengakuan Palestina bagi Indonesia. Proses pengakuan Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi, respon awal beberapa negara di Timur Tengah, termasuk Palestina, menunjukkan dukungan moral dan politik kepada Indonesia. Salah satu peran aktif tokoh Palestina adalah Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husseini adalah salah satu tokoh yang secara aktif menyuarakan dukungannya untuk kemerdekaan Indonesia. Kenapa sih Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia? Adapun alasan Palestina mendukung Indonesia adalah untuk menanggapi janji kemerdekaan yang diberikan Jepang. Alasan lain yang membuat Palestina mendukung Indonesia karena perasaan senasib dan sepenanggungan. Selanjutnya, pengakuan secara de facto. De facto itu adalah situasi atau keadaan yang ada dalam kenyataan, meskipun mungkin tidak diakui secara resmi menurut hukum internasional. Jadi, Palestina memberikan pengakuan secara de facto terhadap kemerdekaan Indonesia segera setelah proklamasi pada 1945. Meskipun belum ada hubungan diplomatik formal karena status Palestina sendiri yang belum merdeka penuh. Kemudian pengakuan secara de jure. De jure sendiri yakni pengakuan resmi menurut hukum dan norma-norma internasional. Jadi, meskipun Palestina sendiri masih berada di bawah mandat Inggris pada saat itu dan tidak memiliki status negara yang merdeka, dukungan de jure terhadap kemerdekaan Indonesia menjadi simbolis dan politis penting. Dukungan dari tokoh-tokoh Palestina seperti Syekh Muhammad Amin Al-Husseini memberikan legitimasi moral yang kuat terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Walaupun secara formal Palestina belum bisa memberikan pengakuan de jure seperti negara merdeka lain. Lalu topik yang keempat yaitu dukungan terhadap Indonesia. Tidak hanya berkontribusi dalam upaya diplomasi, Palestina juga mendukung Indonesia secara materi. Setelah mendukung Indonesia sebagai negara yang berdaulat, saudagar kaya asal Palestina bernama Muhammad Ali Tahir menyumbangkan dana kepada Indonesia. Uang itu dikirim dari Bank Arabia untuk diserahkan ke Ketua Panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia. Dan topik terakhir yaitu dampak pengakuan Palestina terhadap Indonesia. Dampak yang pertama yaitu penguatan legitimasi internasional. Dukungan dari Palestina dan negara-negara Timur Tengah lainnya membantu memperkuat legitimasi internasional Indonesia sebagai negara merdeka. Pengakuan dari Palestina juga membantu Indonesia dalam membangun basis diplomatik yang lebih kuat di dunia internasional. Lalu dampak yang kedua yaitu solidaritas dunia Islam. Pengakuan Palestina memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan negara-negara Islam lainnya, atau yang disebut kerjasama bilateral. Forum Internasional Indonesia menjadi lebih aktif dalam organisasi internasional yang berkaitan dengan dunia Islam, seperti Organisasi Kerjasama Islam atau disingkat menjadi OKI. Kemudian dampak ketiga yaitu peningkatan moral bangsa. Dukungan dari Palestina memberikan semangat tambahan bagi rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan mereka. Dukungan ini juga meningkatkan rasa persatuan dan persaudaraan antara Indonesia dan Palestina. Yang terakhir ada kesimpulan. Pengakuan Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia merupakan bukti solidaritas dan persaudaraan antar bangsa yang sedang berjuang melawan penjajah. Pengakuan ini tidak hanya membantu Indonesia dalam mendapatkan legitimasi internasional, tetapi juga memperkuat hubungan bilateral dan meningkatkan moral bangsa dalam perjuangan mereka. Soekarno pernah bilang bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajah Israel.
Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.